Siap ya. Siap. Ini berdiri. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Selamat pagi anak semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Mati tak semangat? Sebelum pelajaran kita mulai, dulu malah kita berdoa semoga perjalanan pelajaran dari awal sampai akhir ini kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak berangkat? Ini kelas 9B ya? Ada yang tidak berangkat siapa? Satu. Ayo. Oh, ada sudah dong. Lanjut. Yang cowok ada Dani. Panggil Dani kenapa Dani? Dani ini apa? Smackdown. Kenapa kepantannya bisu? Oh ya udah. Dani. Sakit ya? Yang ayu sama sudah apa? Sakit. Bisulan. Satu lagi tak. Kita doakan semoga mereka yang tidak masuk ke depan kita semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Nah, anak-anakku yang saya hormati, kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendalami tentang pelajaran PAI khususnya, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan sifat jujur. Tapi sebelumnya, kita akan bertanya pada kalian. Siapa yang tahu tentang definisi jujur? Berkata yang benar. Berkata yang benar. Asli kata jujur itu apa? JUJUR. Perlu kami sampaikan, jujur adalah asli kata dalam bahasa Arabnya adalah as-sidqu. As-sidqu ada yang memberikan arti langsung ke dalam bahasa Indonesia adalah jujur, ada yang memberikan arti sesuai dengan realita. Makanya dalam salah satu sahabat kita ada yang terkenal Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada dua versi pandangan. Yang pertama adalah As-Siddiq dimaknai dengan seorang teman yang selalu menemani perjalanan Nabi. Dan ada yang versi lain yaitu seseorang yang membenarkan apa yang telah keluar dari Nabi, entah itu dalam perkataan, perbuatan atau ikrar, atau ketetapan atau diamnya Nabi. Itu As-Siddiq. Dan kami berharap semoga dengan pelajaran siddiq ini atau jujur ini kalian dapat mengetahui pentingnya sifat jujur yang harus diterapkan baik itu di luar ataupun di dalam. Maksudnya bagaimana? Di luar rumah kalian ya tetap berperilaku jujur, di dalam pun harus kalian jujur. Itu contoh yang di luar pasti banyak, setiap mungkin ketika kalian menemukan uang atau kereta di jalan atau apa. Amin. Kalau dalam hati kalian menjadi seorang yang siddiq atau jujur, pasti ya akan mengembalikan uang tersebut sesuai pemiliknya. Contoh yang di luar, misalkan contoh zikri, belum mengerjakan sholat, tapi dia tahu bahwa ia belum mengerjakan sholat. Berarti dia harus jujur dengan dirinya sendiri bahwa dia belum mengerjakan sholat. Tuh. Terus yang kedua, saya harapkan kalian dapat mengetahui pembagian sifat jujur, karena nanti Bapak terangkan pembagian sifat jujur. Terus memahami manfaat sifat jujur dan akibat jika kita meninggalkan kejujuran. Pasti setiap sesuatu pasti ada manfaat dan akibat ketika kita meninggalkan. Contoh ketika manfaatnya gosok gigi apa ketika kita menjalankan, teman akan semakin dekat, itu manfaatnya. Ketika membaca akan semakin lancar. Tapi ketika misal
kita meninggalkan yang namanya gosok gigi. Apalagi misalkan si Anissa habis makan jengkol, Iya. tapi enggak sikat gigi, Bau. apa yang akan terjadi? Bau. Satu, bau. Banyak yang tidak mau mendekati. Iya. Pasti ada positifnya dan ada negatifnya. Iya. Terus peserta didik atau kalian dapat berperilaku jujur dan menepati janji. Janji adalah ya juga kejujuran dalam hati, dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan semacam itu. Berhubung di sini tidak ada yang namanya media yang sangat mendukung, karena saya Bapak cuma membawakan sebuah laptop. Kalian bisa lihat di sini berkaitan dengan pembagian sifat jujur. Pembagian sifat jujur. Sifat jujur banyak pembagiannya. Satu, yang pertama, jujur dari hati. Ini biasanya bagi kalian atau anak-anak yang sekarang sudah bucin-bucinnya biasanya dia selalu mendustai hatinya sendiri. Itu contoh. Tapi kalian jangan ditiru ini. Contoh, ada orang yang suka sama suka, tapi dia bilangnya tidak suka, padahal dalam hatinya dia memang benar-benar suka. Ini siapa pikiran kita? Kan? Kalian pernah dengar lagunya Raja? Jangan benci, Bilang cinta. jangan marah. Bilang sayang. Kenapa? Karena dia mendustai hatinya sendiri. Takram. Mohon kalian tidak seperti itu. Tidak seperti raja. Terus yang kedua adalah kejujuran dalam lisan atau as-sidqu al-hadis. Sidqul hadis. Jadi kejujuran dalam lisan. Kalian di depan teman kalian bilang A, di belakang teman kalian bilang B, di depan orang tua kalian bilang C, di belakang ibu kalian bilang C. Jadi omongan kalian tidak satu, tidak menjadi satu. A ya A, B ya B. Itu namanya kejujuran dalam lisan. Terus as-sidqu ala amal atau kejujuran dalam perbuatan. Perbuatan ini contohnya mudah. Jika kalian membuka Al-Quran, di situ ada wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Itu perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan orang-orang munafik. Ketika di hadapan orang-orang mukmin dia berkata saya iman. Tapi di belakang layar mereka orang mukmin, dia berkata saya tidak iman. Sebenarnya saya hanya membuat gurauan saja, mereka tidak mempercayai saya. Itu perbuatan yang tidak sidik fil amal. Perbuatan. Terus al-wa'di, kejujuran dalam janji. Ini yang sering kalian, janji adalah hutang. Janji tetaplah janji. Jangan kau dustai atau janganlah kau rusak janji itu dengan kedustaan kalian. Entah janji apapun. Yang terakhir yaitu sidqul hal. Penerapannya pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Keadaan kita pasti harus melakukan yang namanya kejujuran. Terus manfaat memiliki sifat jujur. Sebelum masuk manfaat ada yang ditanyakan tentang pembagian sifat jujur. Cukup? Next. Manfaat memiliki sifat jujur. Pasti setiap sesuatu ada manfaatnya. Apalagi sesuatu ini adalah sesuatu positif, pasti banyak manfaatnya. Satu, kejujuran mempromosikan identitas. Kalian tahu siapa nabi kita? Nabi Nabi Muhammad. Kenapa nabi kita dijuluki Al-Amin? Karena dapat dipercaya. Dipercaya karena apa? Karena kejujuran beliau dalam berniaga. Sama siapa? Sama orang-orang. Siti Khadijah. Sampai dia dijadikan suami. Itu berkat kejujuran. Oh, terbukti. Oh, ini
orang yang jujur, ini pendusta, ini jujur, pendusta. Kejujuran menumbuhkan keberanian dengan jujur, karena tentunya berani apa? Berani setiap hal, berani memerangi hawa nafsu kalian. Kalau misalkan kalian mau ingin berbohong, karena kalian ada sifat kejujuran, akhirnya berani untuk mengungkapkan yang semestinya. Nah, terus kejujuran menciptakan lingkaran cinta. Nih, kalau berbohong cinta kan pasti tidak. Contoh tadi Nabi. Kenapa kok sampai Siti Khadijah tertarik dengan Nabi? Karena kejujuran Nabi dalam berniaga. Nabi bagaimana? Berkat kejujuran Nabi adalah lingkaran cinta. Orang itu kayaknya cocok jadi imam saya. Tapi kamu terus jalan-jalan. Bukannya saya tidak mau menjadi imam, saya habis sholat. Biar kita tertarik kamu. Ya. Terus yang keempat, kejujuran menunjukkan kedewasaan dan penerimaan diri. Nah, ini kalian kalau mau ingin dewasa, sikaplah jujur terhadap siapa saja, terhadap diri kalian ataupun terhadap orang lain. Itulah dewasa. Terkadang anak kecil aja bisa kok ditanya ini terkadang kan kata orang kan anak kecil biasa ngomong jujur, masa kita yang gede gak bisa? Gitu. Kejujuran menarik kejujuran lainnya. Kalian pernah dengar kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan? Tapi ya juga sebaliknya, kejujuran akan terus diikuti dengan kejujuran. Kejujuran bisa membuat Anda tidak bermasalah. Kenapa? Misal ini semoga tidak terjadi. Misalkan Zikri ambil duit ibunya. Jikalau Zikri langsung terus terang, Zikri kamu ambil duitnya? Enggak. Dia menutupi kebohongan dengan kebohongan. Pasti nanti timbulnya akan kebohongan. Akan menjadi masalah kedua, bohong kedua kalinya. Misalkan dia langsung iya, cukup. Tidak menimbulkan masalah yang seterusnya. Terus akibat tidak adanya kejujuran ini sebagai akibat, orang-orang akan kehilangan rasa percaya kepadamu. Rasa percaya orang lain terhadap kalian pasti tidak ada. Karena apa? Kalian mencerminkan hal yang tidak enak, tidak jujur. Terus kamu selalu menaruh curiga pada orang lain dan merasa nggak ada yang jujur di dunia ini. Itu. Karena kita tidak pernah jujur, merasa oh ya orang-orang lain mungkin sama kayak saya, ya kan? Pasti dia ya juga banyak tidak jujurnya. Berarti kan kita mencurigai orang lain, beranggapan bahwa kita tuh ya sama dengan mereka, padahal tidak. Banyak orang yang jujur di antara kita. Terus kamu akan terbiasa mengucapkan hal-hal yang enggak sebenarnya terjadi. Nah ini berarti lawan kata dari jujur, kedustaan. Terus kamu akan merasakan gelisah secara terus-menerus karena membawa beban kebohongan pasti akan menderita. Reputasimu akan buruk dan kamu akan dianggap sebagai pembohong. Sudah dicap stempel pemerintah tukang bohong. Next. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Nah, coba kalian nanti lihat video ini, kalian diskusikan nanti antara kelompok putra dan kelompok lain. Simak. Sini Pak, enggak ada Mak. Mang. Oh gitu. Lagi satu Mohon disimak baik-baik. Siapa? Sengaja Bapak. Bangun. Tidur lagi.
duitnya. Kalau nggak mau, buat aku aja lah sini. Ya, buat aku aja sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Makasih ya. Nah, setelah kalian menyaksikan video film pendek tersebut, mungkin karena bisa membuat kelompok. Yang putri ya. Putra. Gasnya. Yang pertama untuk yang putri, pesan moral apa yang terkandung di dalamnya? Kalian diskusikan. Terus untuk yang putra, bagaimana cara kita memposisikan cerita orang tersebut dalam diri kita, dalam kehidupan kita? Kasih waktu 1 menit cukup atau setengah menit? 1 menit. 1 menit mulai dari sekarang. Cukup. Hasil diskusi kalian, coba yang pertama untuk yang putri. Dalam cerita tersebut, pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut apa? Loh, salah satu. Oh ya, Anissa. Tadi pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Kejujuran membawa kesempurnaan. Kejujuran membawa kesempurnaan. Dengan kita jujur, artinya berarti kita menyempurnakan sifat baik kita. Ada lagi? Memberi tanggapan? Cukup. Untuk yang cowok? Nggak ada. Ayo. John Sena? Gimana pendapat dari kelompok putra hasil diskusinya? Berarti soal kedua, bagaimana cara kita memposisikan sifat jujur tersebut? Posisi jujur itu Tidak. Yang kenceng dong, ngomongnya. Tidak. Berarti kejujuran itu tidak terlekang oleh ruang dan waktu. Berarti ketika kita bersama keluarga ya jujur, di luar keluarga ya jujur. Ketika kita di dalam ya harus jujur, ketika di luar bersama orang lain yang banyak juga jujur. Jujur tak jujur. Dalam diskusi tersebut mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup ya? Cukup. Kita akhiri materi pada kesempatan ini dengan baca syukur bersama. Alhamdulillah.